Selamat datang kembali lagi di podcast ekologi. Hari ini kita masih membahas mengenai krisis Republik Nauru, yaitu sebuah negara yang berada di Pasifik yang dulu pernah kita bahas dalam podcast-podcast sebelumnya, di mana negara Nauru ini pernah menjadi negara yang sangat kaya karena memiliki tambang fosfat. Namun kemudian mengalami krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Namun yang akan menjadi pembahasan pada podcast kali ini adalah mengenai tiga macam politik, yaitu politik penaklukan, politik kebebasan, dan politik pemberdayaan yang akan kita bahas mana yang paling cocok untuk mengatasi krisis Republik Nauru tersebut. Oke, baik. Sebelum debat dimulai, saya akan beri peta singkat terlebih dahulu, yaitu politik penaklukan menekankan kontrol penguasa terhadap rakyat, lalu politik kebebasan menekankan ruang bagi individu dan pasar. Nah, politik pemberdayaan menekankan kemampuan rakyat agar bisa ikut menentukan masa depan bersama. Sebelum masuk ke kasus Republik Nauru itu lebih jauh, kita perlu mengingat bahwa sejarah politik manusia sering dipenuhi pola penaklukan. Dari zaman Genghis Khan, Kekaisaran Romawi, Nazi Jerman, sampai rezim totaliter, otoritarianisme, depotisme, dan kediktatoran, penguasa sering memakai kekuasaan untuk menundukkan rakyat-rakyatnya. Penaklukan tidak selalu berbentuk perang fisik. Dalam politik modern seperti saat ini, penaklukan juga bisa memakai hukum, propaganda, manipulasi, tipu daya, kekerasan, dan strategi agar rakyatnya tunduk. Nah, pertanyaannya, apakah cara seperti itu cocok untuk menyelamatkan Republik Nauru? Hari ini bersama kita sudah hadir Ibu Presiden Nauru, yaitu Ibu Fioren. Selamat datang Bu di podcast kami. Lalu juga hadir bersama Ibu Presiden kita yaitu tiga konsultan politik, yaitu Ibu Satijah, Bapak Wafi, dan Ibu Catherine. Hadir juga bersama kami kita semua Menteri Ekonomi yaitu Ibu Karin, perwakilan negara yaitu Ibu Stefani, pengusaha lokal yaitu Bapak Yuko, dan analis politik selaku co-host saya juga yaitu dengan Ibu Dinda. Eh, Baik, selanjutnya mari kita mulai saja. Podcast ini akan bertanya kepada Ibu Presiden. Bagaimana Bu perkembangan dan update negara Nauru saat ini? Terima kasih. Nauru pernah menjadi negara yang sangat kaya karena fosfat. Fosfat adalah sumber daya alam yang bernilai tinggi, terutama untuk pupuk. Karena penduduk kami sedikit, pemasukan dari fosfat dulu membuat Nauru sangat makmur. Tetapi kekayaan itu tidak dikelola secara berkelanjutan. Negara terlalu bergantung pada sumber daya. Ketika fosfat mulai habis, ekonomi ikut runtuh, banyak lahan rusak karena penembangan, masyarakat kehilangan kesempatan kerja, dan negara menjadi bergantung pada bantuan luar negeri. Sebagai presiden, saya harus menentukan arah politik. Apakah Nauru harus memakai politik penaklukan yang tegas dan top-down? Apakah memberi kebebasan sebesar-besarnya kepada masyarakat dan pasar? Atau apakah negara harus memberdayakan rakyat agar bisa bangkit bersama? Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Presiden, atas penjelasannya. Berarti kalau dilihat secara politik, krisis Nauru bukan hanya soal fosfat habis, ini juga soal tujuan negara. Nah, negara yang baik seharusnya tidak hanya mengejar kekayaan cepat, tetapi juga menjaga keberlanjutan, keadilan, dan kemampuan hidup warga di masa depan. Mungkin saya bisa ngasih masukan kali ya. Dari sisi ekonomi ini kesalahan utama pemerintahan Nauru pada saat itu adalah terlalu percaya bahwa fosfat akan terus menjadi sumber kemakmuran. Jadi ketika pemasukan besar datang, pemerintahan kurang menyiapkan tabungan jangka panjang, diversifikasi ekonomi, dan kemampuan warga untuk bekerja di sektor lain. Jadi saat fosfat itu sayangnya menurun, masalah itu langsung terasa. Ada pendapatan negara turun, lapangan kerja terbatas, lahan produktif banyak yang sayangnya rusak,
Dan pemerintahan saat itu harus mencari sumber pendapatan yang baru, termasuk pemerintahan saat ini. Karena itu pilihan politik kita harus bisa menjawab krisis ekonomi sekaligus juga krisis lingkungan. Baik. Mungkin sekarang saya ingin memulai dari Saudari Satijah selaku konsultan politik yang mendukung mengenai politik penaklukan ya. Menurut Ibu Satijah sendiri, mengapa pendekatan ini cocok ya, Bu? Iya, terima kasih sebelumnya dengan Bu Sinta ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik penaklukan. Nah, menurut saya sendiri sebagai konsultan politik penaklukan dalam krisis besar, Nauru membutuhkan politik penaklukan. Saya tahu istilah ini terdengar kasar, tetapi sejarah menunjukkan bahwa negara sering bertahan karena pemimpin yang kuat dan tegas. Nah, selain itu, politik penaklukan adalah bentuk politik ketika penguasaan memakai strategi hukum, propaganda, tipu daya, bahkan kekerasan untuk menundukkan masyarakat. Dalam situasi darurat, negara tidak boleh terlalu lemah atau lembek. Nah, yang selanjutnya, menurut Michelle Will dalam The Prince, melihat manusia secara negatif. Manusia sering tidak tahu terima kasih, pelin-pelan, pengecut saat bahaya datang, dan cenderung mencari keuntungan sendiri. Kalau pemimpin terlalu percaya pada kebaikan rakyat, negara bisa semakin kacau. Oke, baik. Berarti Bu Satijah memakai antropologi negatif Machiavelli ya, yaitu pandangan bahwa manusia cenderung egois dan oportunis. Nah, tapi pertanyaan kritisnya, apakah negara boleh membangun kebijakan hanya dari kecurigaan kepada rakyat? Atau justru negara harus memperbaiki kondisi agar rakyat bisa bertanggung jawab? Nah, jadi gini, karena itu pemimpin Nauru harus mengambil alih arah negara. Pemerintah harus mengontrol ekonomi, membatasi pemborosan, memaksa reformasi, dan memakai hukum secara tegas. Dalam krisis hubungan harus top down, pemerintah, pemimpin, rakyat mengikuti. Pendapat yang cukup kuat ya, Ibu Satijah menurut saya. Yang bisa saya lihat ya pendapatnya cukup kuat lah gitu. Nah, Ibu Presiden, Ibu Fioren, sebagai Presiden Nauru, apakah Anda setuju bahwa rakyat perlu ditundukkan agar krisis yang Anda alami ini cepat selesai? Bagaimana, Bu? Setuju negara harus tegas. Tetapi saya ragu, jika rakyat hanya dijadikan objek, krisis Nauru menyangkut kehidupan rakyat. Kalau mereka tidak dilibatkan, pemerintah bisa mengulang kembali kesalahan masa lalu. Iya, saya juga setuju dengan Bu Presiden. Kalau dari sisi ekonomi, saya melihat bahwa adanya krisis memang membutuhkan keputusan yang cepat. Tapi keputusan yang cepat itu tidak harus berarti menutup suara warga. Misalnya, dalam pemulihan lahan tambang, warga lokal justru yang tahu wilayah mana yang paling parah dan kebutuhan apa yang paling mendesak. Saya tidak setuju. Kok bisa kita warga dianggap sebagai ancaman? Padahal selama ini kita yang paling terdampak atas kerusakan wilayah ini. Bu Presiden, Bu Menteri enak bisa pergi ke Paris, ke Jerman. Kita nih yang menderita sebagai warga. Kalau misalnya kita selalu disudutkan seperti ini, maka warga juga bisa merasa selalu diabaikan. Nah, tapi kalau semua orang harus didengar satu persatu, keputusan akan lambat. Dalam krisis Nauru butuh keputusan cepat. Tidak semua warga memahami strategi ekonomi nasional. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, coba saya bantu menengahkan ya. Jadi di sinilah bahayanya politik penaklukan. Ya, jadi politik penaklukan memang bisa menciptakan ketertiban yang cepat, nah tetapi ia melihat rakyat sebagai pihak yang harus dikendalikan. Nah, dalam sejarah, pola seperti ini bisa menghasilkan masyarakat yang takut diam
dan hanya menjadi penonton pasif. Nah, kalau pola top down dipakai di Nauru, keputusan tentang tambang, lingkungan, dan bantuan ekonomi bisa kembali diambil oleh elit saja. Padahal rakyat yang paling merasakan dampaknya gitu. Jadi cepat belum tentu adil dan tegas belum tentu menyelesaikan akar masalah. Hmm. Saudari Dinda, Anda tadi menyebut masyarakat menjadi penonton pasif. Anda bisa menjelaskan itu lebih lanjut? Oke, baik. Kalau dalam beberapa contoh sejarah ya, seperti Nazi Jerman, kekuasaan itu tidak hanya berjalan karena pemimpinnya kuat. Banyak masyarakat juga menjadi bystanders, yaitu penonton pasif. Jadi mereka diam karena takut, bingung, atau membawa propaganda. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa politik penaklukan tidak hanya bergantung pada penguasa, tetapi juga pada masyarakat yang dibuat secara pasif. Nah, ketika rakyat tidak kritis dan tidak berdaya, penguasa pasti lebih mendominasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa politik penaklukan tidak hanya bergantung pada penguasa, tetapi juga pada masyarakat yang dibuat secara pasif. Ketika rakyat tidak kritis dan tidak berdaya, penguasa juga bisa lebih mendominasi. Dan dalam kasus Nauru, bentuk penaklukan bisa lebih halus. Misalnya rakyat dibuat bergantung pada bantuan, lalu pemerintah tampil sebagai penyelamat, atau bantuan sebenarnya memang perlu, tetapi kalau dipakai agar rakyat diam dan tidak mengkritik, itu menjadi manipulasi politik. Seperti itu. Mungkin saya bisa ngasih masukan kali ya. Saya ingin menegaskan dulu bahwa bantuan sosial memang harus ada, tapi desainnya harus jelas kan. Kalau bantuan itu hanya membuat rakyat menunggu, itu bahaya dong. Jadi bantuan itu harusnya menjadi jembatan, misalnya menuju pelatihan kerja, usaha lokal, pemulihan lingkungan, dan kemandirian ekonomi. Ini semuanya harus jelas. Ibu Catherine sebagai konsultan politik pemberdayaan, mungkin ada sanggahan, Bu, atau ada respons terhadap Ibu Karin? Oke, mungkin Ibu Catherine selaku konsultan politik ada gangguan teknis kali ya. Mungkin kita bisa pindah ke Ibu Satijah kembali, konsultan politik penaklukan. Bagaimana menurut Ibu Satijah? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sebelumnya. Tapi propaganda dan citra pemimpin kadang diperlukan masyarakat ketika dalam kondisi krisis ekonomi seperti di negara Nauru seperti sekarang. Kalau pemimpin sengaja membuat rakyat bergantung, lalu muncul sebagai penyelamat, itu bukan kepemimpinan, itu manipulasi. Kami tuh nggak mau cuma dikasih bantuan biar kita diam. Kita ini rakyat ini mau dilibatkan. Oke. Baik. Sekarang mungkin kita bisa beralih ke Bapak Wafi selaku konsultan politik juga yang mendukung politik kebebasan. Mungkin Bapak Wafi selaku konsultan politik yang mendukung mengenai politik kebebasan bisa menanggapi respon dari salah satu warga Nauru kita, mengapa kebebasan ini dianggap cocok untuk Nauru, Pak? Oke, terima kasih. Menurut saya, Nauru harus mengutamakan politik kebebasan. Masalah Nauru terjadi karena masyarakat terlalu bergantung pada negara dan fosfat. Jadi, solusinya adalah membebaskan masyarakat untuk bergerak. Nah, negara jangan terlalu banyak mengatur, berikan ruang kepada warga, pengusaha, dan investor. Dan biarkan masyarakat membuka usaha baru di sektor pariwisata, perikanan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Tugas negara cukup menjaga aturan dasar, yaitu keamanan, hak milik, kontrak, dan keadilan hukum. Kalau pasar diberi ruang, pastinya kreativitas masyarakat akan muncul. Nauru tidak bisa terus bergantung pada bantuan luar negeri. Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Bapak Wafi atas penjelasannya. Tapi saya ingin menguji argumen Pak Wafi. Kalau kebebasan itu kan memang penting ya,
Tetapi siapa sih yang paling siap memakai kebebasan itu? Kalau hanya orang bermodal yang bisa membuka usaha, sedangkan warga biasa tidak punya tanah, sehat, modal, atau pendidikan, maka kebebasan bisa menjadi tidak seimbang. Seperti itu. Di sini juga hadir ya kita untuk menanggapi respon dari Saudari Dinda barusan. Di sini juga hadir pengusaha lokal dari Republik Nauru, yakni Bapak Yuko. Mungkin Bapak Yuko selaku pengusaha lokal bisa mengemukakan pendapatnya juga, Pak. Baik, ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Sinta. Baik, di sini saya sebagai pengusaha lokal ya, saya hanya ingin menyampaikan pendapat bahwa saya setuju dengan kemudahan dan akses pasar dan aturan yang tidak terlalu rumit yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah memberi ruang pada masyarakat kecil, di sini masyarakat kecil akan bekerja dengan sendiri dan menciptakan akan pekerjaan itu sendiri. Iya, Paling itu pendapat tanggapan dari iya. saya. Saya setuju, Pak. Pendapat itu masuk akal, sangat masuk akal. Jadi Republik Nauru kan memang perlu membangun ekonomi baru setelah fosfat. Tapi sayangnya saya juga melihat adanya masalah lain. Jadi bahwa tidak semua warga mempunyai modal, pendidikan, dan keterampilan yang sama. Jadi kalau pemerintah langsung melepas semuanya ke pasar, yang paling cepat bergerak ya mungkin hanya pihak yang sudah mempunyai modal. Realistisnya seperti itu. Warga yang kecil bisa tertinggal. Jadi kebebasan ekonomi harus dibuka, tapi aksesnya itu yang juga harus dibuat secara adil. Ya, saya juga sangat setuju. Kebebasan itu sangat penting, tetapi kebebasan saja tidak cukup. Bagaimana warga bisa bersaing kalau lahan rusak, pendidikan terbatas, kesehatan terganggu, dan modal usaha tidak merata? Nah, itu benar banget. Kami ini warga ini bisa aja diberi kebebasan membuka usaha. Tapi saat ini kan permasalahannya kita ini nggak punya modal, Bapak Ibu. Lingkungan juga sudah rusak. Jadi menurut saya itu kebebasan itu hanya indah secara kata-kata aja sih. Tetapi kalau terlalu banyak bantuan negara, masyarakat bisa semakin bergantung. Maka dari itu, Nauru tidak boleh mengganti ketergantungan pada fosfat dengan ketergantungan pada program pemerintahan. Ya, saya paham dengan masukan Bapak dan Ibu sekalian. Itu sebabnya kita perlu jalan tengah ya. Negara memang harus terus memberikan dukungan, namanya juga pemerintah. Tapi dukungan itu harus membuat warga itu menjadi mandiri, bukan membuat warga menunggu bantuan dari pemerintah terus-menerus. Contohnya, negara bisa memberikan pelatihan untuk pariwisata berkelanjutan, perikanan, pengolahan hasil laut, dan usaha kecil. Negara juga bisa membantu akses modal, tapi tetap menuntut rencana usaha yang jelas supaya bantuan ini tidak menjadi pemborosan negara yang baru. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini titik debatnya sudah mulai jelas ya. Kalau politik kebebasan menjawab masalah ketergantungan, tetapi belum tentu menjawab ketimpangan kemampuan. Nah, jadi karena itu kita perlu melihat apakah pemberdayaan bisa menjadi jembatan antara negara yang tegas dan masyarakat yang bebas. Oke, baik. Saya rasa dua pendekatan politik yang telah disampaikan tadi memiliki dasar yang sama-sama kuat ya gitu. Namun mungkin alangkah lebih baiknya kita coba berdiskusi mengenai pandangan selanjutnya, pandangan yang ketiga gitu. Di sini Saudari Catherine selaku konsultan politik juga gitu, menurut Anda, mengapa politik pemberdayaan paling cocok untuk Nauru? Apakah Anda berpendapat demikian? Baik, menurut saya politik pemberdayaan adalah pilihan yang paling cocok. Politik pemberdayaan bukan berarti negara yang menaklukkan rakyat, dan bukan juga membiarkan rakyat berjalan sendiri. Politik pemberdayaan berarti negara, masyarakat, dan pelaku ekonomi bekerja bersama agar rakyat mampu menentukan masa depannya. Lalu dalam kasus Nauru, masalahnya bukan hanya uang negara yang habis, masalahnya juga lingkungan yang rusak, ekonomi terlalu bergantung pada fosfat, masyarakat kurang disiapkan untuk masa depan, dan keputusan masa lalu kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang.
Maka solusinya adalah memperbaiki pendidikan, melatih warga untuk sektor ekonomi baru, memulihkan lahan bekas tambang, mendukung usaha lokal, membangun pariwisata berkelanjutan, dan melibatkan warga dalam keputusan politik. Oke, jadi kalau dari sisi kebijakan, saya membayangkan pelaksanaan politik pemberdayaan ini programnya harus bertahap ya. Jadi harus ada pertama audit kerusakan lingkungan dan anggaran, lalu kita harus juga melakukan pelatihan kerja untuk warga. Kemudian tahap yang terakhir juga harus ada dukungan modal usaha lokal. Oh iya, kemudian juga harus ada aturan investasi juga yang tidak merusak lingkungan lagi ya. Dengan cara itu pemberdayaan bukan hanya jadi kiasan saja, dia menjadi kebijakan nyata. Jadi harus ada pendidikan, ada pekerjaan, ada pengawasan, dan ada pemulihan lahan agar ekonomi baru tidak mengulangi kesalahan tambang fosfat pada saat lalu. Negara tetap kuat, tetapi kekuatannya dipakai untuk membuat rakyat mampu berdiri sendiri, bukan untuk membuat rakyat takut. Ya, betul Ibu. Rakyat bukan sekedar menerima bantuan, rakyat adalah subjek politik. Mereka harus diajak berpikir, mengambil keputusan, dan membangun masa depan Nauru. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya saya boleh menambahkan ya, jadi menurut saya inti dari politik pemberdayaan adalah mengubah posisi masyarakat dari yang sebelumnya hanya menerima kebijakan menjadi ikut terlibat dalam prosesnya. Nah, jika dalam politik penaklukan rakyat cenderung dikendalikan, sementara dalam politik kebebasan rakyat dibiarkan berjalan sendiri, nah maka dalam politik pemberdayaan negara hadir untuk mendukung dan mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan, kesempatan, dan kepercayaan diri untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan serta masa depan negaranya. Ya. Bagaimana menurut Saudari Satijah selaku konsultan politik penaklukan? Ya, terima kasih Bu Sinta. Menurut saya sebetulnya masih ragu di sini ya. Kenapa? Karena politik pemberdayaan terdengar ideal, tetapi terlalu lambat. Dalam krisis negara membutuhkan tindakan cepat. Kalau semua harus partisipatif, kapan selesainya? Baik, tindakan ini cepat boleh, tetapi tidak boleh mengorbankan partisipasi rakyat. Justru karena keputusan masa lalu terlalu top-down, Nauru jatuh dalam krisis. Kalau pemerintah kembali memutuskan sendiri, kita mengulang kesalahan yang sama. Saya juga punya kritik. Politik pemberdayaan bisa membuat negara terlalu banyak ikut campur. Bukankah masyarakat harus diberi kebebasan? Ya, betul. Kebebasan memang tetap sangat penting, tetapi kebebasan yang nyata membutuhkan kemampuan orang yang tidak punya pendidikan, modal, lahan sehat, dan akses ekonomi tidak benar-benar bebas. Pemberdayaan membuat kebebasan menjadi sangat nyata. Wah, banyak sekali ya ini plus minus pandangannya gitu. Kita belum mendengar lagi nih tanggapan dari pengusaha lokal, Bapak Yuko. Bagaimana Pak tanggapannya mengenai Ya, politik yang disampaikan? Baik, terima kasih Bu Sinta. Saya sebagai pengusaha lokal, saya bisa menerima itu. Kalau misalnya negara memberikan pelatihan, akses modal, dan infrastruktur kepada pengusaha lokal agar bisa berkembang. Jadi negara bukan mengontrol semuanya terhadap suatu usaha, tetapi negara menjadi penopang yang membantu masyarakat agar bisa bersaing ke depannya. Seperti itu pandangan dari saya. Ya, saya mewakili putra-putri daerah Nauru, ingin kami ini dilibatkan. Jangan hanya elit politik, investor, antek-antek asing yang mengontrol ekonomi dan masa depan di Nauru. Kami yang tinggal di Polo ini yang merasakan kerusakan lingkungannya. Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, kami tentunya sangat memahami concern Ibu. Kalau dari pandangan ekonomi pemerintah, kita melihat bahwa pendekatan terbaik adalah pemberdayaan yang sebagai dasar yang pastinya juga melibatkan dari pihak
Dari politik penaklukan, contohnya kita ambil ketegasan negara, dari politik kebebasan kita ambil ruang untuk usaha, dan kerangkanya memang harus pemberdayaan rakyat. Jadi kalau negara terlalu keras, rakyat bisa takut, itu kan kita tidak mau. Kalau rakyat terlalu melepas, rakyat yang lemah bisa tertinggal, itu juga kita tidak mau. Jadi tugas ekonomi negara, pemerintah Nauru saat ini adalah menciptakan kemampuan warga diberi bekal agar bisa memanfaatkan kebebasan yang pemerintah berikan, bukan hanya disuruh bersaing. Gitu, Bu. Oke, baik. Saya juga cukup setuju ya dengan pendapat Ibu Karian selaku Menteri Ekonomi. Jadi bukan berarti politik pemberdayaan itu lemah ya. Jadi negara tetap boleh tegas, misalnya menindak korupsi, mengatur investasi, dan memulihkan lahan tambang. Tetapi ketegasan itu diarahkan untuk membuka kemampuan rakyat, bukan malah menundukkan rakyat. Nah, dengan kata lain, perbedaannya ada pada tujuan kekuasaan. Dalam penaklukan, kekuasaan dipakai agar rakyat itu patuh. Nah, dalam pemberdayaan, kekuasaan dipakai agar rakyat mampu berdiri dan ikut menentukan arah negaranya itu sendiri. Baik, baik, baik gitu. Terima kasih atas penjelasan semua pakar-pakar politik dan analis kita yang ada pada saat ini. Penjelasannya menurut saya ya cukup memiliki pro dan kontra masing-masing ya gitu. Namun mungkin nantinya tentu saja Ibu Presiden sebelum membuat keputusan akan mempertimbangkan segala macam kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan yang dimiliki oleh para konsultannya Ibu Presiden sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum Ibu Presiden membuat keputusan nantinya, saya bisa minta masing-masing pihak memberi kesimpulan singkat mungkin. Mungkin bisa dimulai dari Saudari Satijah sebagai konsultan politik penaklukan. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya sebagai konsultan politik penaklukan di sini memberi saran ya. Menurut saya, Nauru tetap butuh ketegasan, yang dimana negara tidak boleh lemah. Namun saya mengakui jika politik penaklukan terlalu dominan, rakyat bisa hanya menjadi objek kekuasaan. Itu dari saya, Bu Sinta. Baik. Oke, kalau dari saya tetap percaya kebebasan itu penting karena warga dan pengusaha harus diberi ruang, tetapi saya juga mengakui bahwa kebebasan perlu didukung oleh pendidikan, modal, dan juga kebijakan yang adil. Baik, kalau dari saya yang menyimpulkan bahwa politik pemberdayaan paling cocok. Krisis Nauru bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis kemampuan masyarakat untuk membangun masa depan. Pemberdayaan membuat rakyat terlibat, mandiri, dan tidak hanya bergantung pada fosfat dan bantuan luar negeri. Iya, kalau dari sisi ekonomi, kami melihat bahwa pemberdayaan lebih realistis ya. Bantuan jangka pendek boleh ada, tapi harus diarahkan pada pendidikan, keterampilan, usaha lokal, serta pemulihan lingkungan di Nauru. Saya juga menekankan pentingnya ada diversifikasi ekonomi, di mana kami, Republik Nauru, tidak boleh berganti ketergantungan pada fosfat dengan ketergantungan pada hal lain. Ekonomi ini yang baru harus dibangun dari beberapa sektor supaya negara bisa lebih bertahan terhadap krisis. Ya, kami warga berharap pemerintah ada untuk memberdayakan kami. Kami ini tidak ingin diperintah, tapi kami ini mau dibantu dan tidak mau biarkan berjuang sendiri begitu. Kita berharap pemerintah ini ada untuk mendengar dan juga bisa membantu kami bersama-sama memajukan Nauru. Jadi kalau dari pengusaha lokal, saya pribadi melihat, saya memilih pemberdayaan itu harus tetap memberikan ruang kepada kebebasan usaha. Jadi negara itu sifatnya lebih membantu kami masyarakat, pengusaha, tetapi juga jangan mematikan kreativitas masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang teori politik ya,
Nah, jadi pendekatan pemberdayaan memang yang paling relevan untuk Nauru. Nah, pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan, bukan sekedar pihak yang menerima keputusan dari pemerintah. Nah, selain itu, kondisi Nauru juga tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga kerusakan lingkungan yang cukup serius. Nah, tantangan seperti ini nih yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kontrol negara yang kuat atau dengan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat ya dalam proses pemulihan lingkungan, seperti pengembangan ekonomi baru serta pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Nah, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah politik pemberdayaan merupakan pilihan yang paling tepat bagi Nauru. Pendekatan ini tidak hanya lebih menghargai peran masyarakat, tetapi juga memberikan peluang yang lebih besar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan masyarakat yang terlibat, terlampir, dan memiliki ruang untuk berpartisipasi, Nauru pasti akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Wah, saya rasa penjelasannya cukup detail ya dari semua pakar yang hadir pada saat ini. Memang sih keadaannya lumayan dilematis saya rasa gitu. Nah, Ibu Fioren selaku Presiden Nauru saat ini, setelah mendengar semua pandangan-pandangan politik, bagaimana nih menurut Ibu? Kira-kira nantinya akan memilih politik yang mana untuk mengatasi krisis Nauru ini nantinya, Bu? Saya menyimpulkan bahwa politik pemberdayaan adalah pendekatan paling cocok untuk Republik Nauru. Politik penaklukan memang memberi ketegasan, tetapi berbahaya jika rakyat hanya dipaksa dan dijadikan objek. Politik kebebasan memberi ruang bagi warga, tetapi tidak cukup jika warga belum punya kemampuan dan kesempatan yang setara. Kami tidak ingin rakyat Nauru menjadi bystanders, yaitu penonton pasif yang hanya diam ketika keputusan besar dibuat. Kami juga tidak ingin memakai bantuan negara sebagai alat manipulasi agar rakyat bergantung kepada pemerintah. Karena itu, Nauru akan memilih politik pemberdayaan. Negara tetap harus tegas, tetapi ketegasan itu dipakai untuk membangun masa depan bersama, bukan menundukkan rakyat. Pemerintah Nauru harus memulihkan lingkungan, memperkuat pendidikan, membuka lapangan kerja, mendukung usaha lokal, mengurangi ketergantungan pada fosfat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dengan tujuan negara bukan hanya bertahan dari krisis, tetapi membentuk rakyat yang mandiri, sadar, dan berdaya. Ya, mungkin sebagai tindak lanjut dari sisi Kementerian Ekonomi, kami juga akan mengarahkan anggaran kepada program yang membuat warga lebih mandiri ya. Bukan hanya bantuan konsumsi, tapi juga pelatihan modal produktif kita dan masa depan masing-masing rakyat tersebut. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang hadir pada podcast ekologi kali ini. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa krisis Nauru bukan hanya terjadi karena fosfatnya habis ya, namun juga karena kekayaan alam tidak dikelola secara berkelanjutan. Politik penaklukan memiliki sejarah panjang dan bisa memakai pola top to down, propaganda, hukum, manipulasi, bahkan kekerasan untuk menundukkan rakyat. Namun, pendekatan itu berbahaya karena rakyat bisa menjadi takut, pasif, dan tidak berdaya. Sedangkan politik kebebasan penting karena memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, kebebasan tanpa pendidikan, modal, lingkungan yang sehat, dan kesempatan yang adil juga belum cukup menjadi penyelesaian krisis yang terjadi pada saat ini. Bu Karin selaku Menteri Ekonomi, bagaimana Bu dari sudut pandang ekonominya? Iya, mungkin kalau dari sudut ekonomi pelajaran Nauru secara sederhana tapi penting ya, kekayaan alam bisa habis, tapi kemampuan rakyat bisa terus berkembang jika negara mengelolanya dengan benar. Itulah alasan pemberdayaan lebih aman untuk jangka panjang. Oke, baik. Mungkin sebagai catatan penutup ya, tiga tipe politik ini mungkin memberi pelajaran berbeda. Yang pertama, penaklukan mengingatkan kita pada bahaya kekuasaan yang manipulatif. Lalu kebebasan mengingatkan kita pada bahwa warga itu perlu
ruang untuk bergerak, lalu pemberdayaan menyatukan keduanya dengan cara yang lebih adil, yaitu negara hadir tetapi rakyat juga tumbuh. Oke, berarti dapat saya simpulkan mungkin ya, pilihan yang paling meyakinkan untuk mengatasi krisis Republik Nauru saat ini adalah politik pemberdayaan ya. Karena Nauru tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga rakyat yang mampu bangkit secara bersama-sama. Saya rasa kesimpulannya seperti itu saat ini, diskusi yang sangat menarik dari semua narasumber yang hadir pada podcast kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih mungkin untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya di podcast ekologi kita yang berikutnya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang dan sampai berjumpa. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih.